Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, pertama bahwa pikiran memisahkan antara Islam dengan sains inilah yang harus kita kikis pertama kali. Ini pola-pola orang Barat menyerang kita. Jadi kalau urusan agama nggak kenal sains, kalau sains nggak kenal agama. Justru sekarang saatnya anak-anak kita harus disadarkan, sains itu semakin membuat kita takut kepada Allah. Orang berilmu itu harusnya semakin takut kepada Allah dari jurusan manapun. Karena Allah bisa ditemukan pada ayat-ayat Al-Quran, tapi juga pada ayat-ayat kauniyah. Kisah-kisah tentang para ilmuwan yang kemudian memutuskan masuk Islam karena menemukan kebenaran Allah di dalam keilmuan mereka, sudah kita dengar gitu loh. Jadi buat apa saya aktif dalam sains? Karena kamu diberi Allah kemampuan, dan bersyukur kepada Allah itu adalah mensyukuri kemampuan kita secara maksimal. Saya kalau ngajar pondok saya katakan, kamu tidak saya anggap juara ketika kamu ranking 1. Karena pada beberapa orang ranking 1 itu mudah, karena muridnya satu kelas, tidak selektif, nggak terlalu bagus kompetisinya. Jadi dia maaf nggak belajar saja nilainya 8, sementara teman-temannya 5, 6, maka dia dapat ranking 1. Tapi kamu menjadi juara kalau kamu bisa dapat nilai 9, kamu usahakan tetap dapat nilai 9. Kamu bisa dapat 10, kamu usahakan 10. Soal teman kamu nilainya 5, 4, urusan mereka. Urusan kamu adalah memaksimalkan potensi yang diberikan Allah kepadamu. Jadi berkompetisi yang paling berat itu potensi pada diri sendiri, memaksimalkan potensi. Dan kamu diberi Allah untuk itu. Dan nanti dalam masyarakat Islam itu tidak terdiri pada komposisi yang homogen, bahwa semua perempuan akan menjadi istri, tidak. Ada perempuan-perempuan yang Allah takdirkan nanti tidak punya suami, ada perempuan-perempuan yang ditakdirkan anaknya cuma 1, 2, sehingga menjadi ibu pun cuma sebagian waktu, setelah itu dia kosong karena anaknya sudah lepas dari rumah, misalnya di pesantren atau mungkin sudah kerja. Lah dia kalau arahnya cuma menjadi istri dan ibu, dia kan kebingungan ketika tugas-tugas seperti itu sudah tidak berfungsi secara maksimal. Maka dia bisa statusnya menjadi istri bapak, tapi mungkin berikan yayasan, diberikan sekolahan, kemudian dia menjadi gurunya di situ, ilmu yang banyak itu dikeluarkan semua untuk mereka, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau betul kita akan mengharapkan para istri menjadi ibu dari anak-anak kita, menjadi istri kita. Tapi apakah iya 24 jam sehari akan seperti itu, sementara anak tumbuh berkembang terus? Nanti kalau anak Anda cuma 1 atau 2, anak sekarang sudah SMA, di boarding school, ketemunya sebulan sekali, di rumah mau masak buat siapa? Wong anak sudah nggak ada. Disitulah dia kembali kepada dulu, waktu dulu pinter jadi kuliah itu, sekarang mengembangkan karirnya di situ. Dan karena jadi istri bapak, dicukupi bapak, jadi dia keluar rumah itu untuk mengaktualisasikan diri, bukan untuk mencari uang. Itu jauh lebih fair gitu loh, karena dia keluar untuk mencerdaskan umat, bukan untuk memanfaatkan umat mencari nafkah, karena nafkah sudah ditanggung oleh jenengan. Mungkin istri Anda bidan atau dokter, sekarang buka praktek tapi nggak sudah menentukan tarif, kamu udah tak kasih nafkah. Oh bagus banget kalau seperti itu. Jadi katakan kepada anak, syukurilah apa yang diberikan Allah kepada kamu dengan maksimal. Loh nanti aku jadi ibu, iya. Nah, terus agama dengan sains, enggak, agama dan sains itu menyatu. Saya katakan, saya dari SMA 1, kemudian saya kuliah, kemudian saya ke agama, kemudian saya kuliahnya juga bahasa Arab. Sekarang saya merasa enak kok ketika menjelaskan pengajian-pengajian dengan logika-logika matematika, dengan logika fisika kok. Saya melihat teman-teman saya yang dari pondok, dari kecil nggak mampu menjelaskan seperti itu dengan baik kok. Jadi ternyata apa yang saya pelajari dulu SMA nggak sia-sia kok. Saya ketika memberikan penjelasan menjadi lebih mudah difahami. Saya dulu belajar sastra, ternyata juga enak ketika nanti merangkai-rangkai kata-kata untuk memberikan penjelasan, memilih kata-kata yang tepat, saya lebih mudah kok. Jadi dilema bahwa kalau masalah ilmu agama, ilmu umum seolah-olah tidak menyatu, ini yang harus kita bahas pertama kali. Ini nggak benar. Islam dan ilmu itu sebenarnya menyatu. Innama yakhshal min ibadil ulama, sesungguhnya di antara manusia itu yang paling takut adalah para ulama. Di situ dimaksudkan bukan cuma ahli agama, tapi semua ilmu itu bisa mendekatkan orang semakin takut kepada Allah. Maka kita menemukan kisah-kisah para ilmuwan yang mengenal Islam bukan dari ayat Al-Quran gitu loh, tapi dari kebenaran ilmu. Ada ulama yang mencermati gerakan sujud, ternyata ketika sujud itu ada satu bagian dari otak kita yang teralir oksigen, dan itu tidak bisa kecuali dalam posisi sujud, sehingga dia menyimpulkan hubungan Islam kepada Tuhannya, itu gerakan-gerakannya ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Coba bayangkan kalau Anda cuma semedi terus gitu, nanti malah salah satu anggota tubuh nggak berfungsi, karena apa? Nggak ada gerakan-gerakan. Islam bukan hanya menghubungi Tuhannya, tetapi juga dalam menghubungi itu ada fungsi-fungsi kesehatan. Maka ada yang nanti misalnya puasa, sumutasihu, meskipun hadis ini dhaif ya, berpuasalah kamu akan sehat. Karena ternyata
Dalam puasa pun ada pengaturan pencernakan, ngatur-ngatur macam-macam gitu loh. Justru di situ sains yang membantu kebenaran ayat Quran itu justru ditemukannya di sains-sains itu. Jadi enggak apa-apa sih. Tapi ya tadi jangan cuma sains toh. Kamu tetap perempuan bagaimanapun tugas utama kamu nanti menjadi istri, kemudian menjadi anak, menjadi ibu bagi anak-anakmu. Kalau kamu jadi orang cerdas, perempuan cerdas itu jauh lebih mudah mendidik dari perempuan bodoh. Jadi kamu nanti selalu bisa sekolah setinggi-tingginya. Nanti kalau kamu jadi ibu, ibu sebaik-baiknya. Dan seumur hidup kamu tidak hanya menjadi ibu, akan ada saatnya. Sekarang, istri saya dulu ngajar di pesantren, ketika nikah dengan saya akhirnya mundur, begitu melahirkan, kami punya 3 orang anak, kemudian anak ini sekolah. Nah begitu anak saya masuk pesantren semua, istri saya free di rumah. Saya sering keluar kota seperti ini, maka saya kemudian mengajar lagi gitu loh. Nah, dia kan nggak mungkin mengajar lagi kalau dulu ilmunya cuma jadi ibu rumah tangga. Dia bisa mengajar lagi karena dia punya ilmu yang lain selain ibu menjadi ibu rumah tangga. Lah anak Anda nanti bisa begitu, bermanfaat bagi umat secara umum ketika tugas-tugas sebagai istri dan ibu sudah berjalan dengan baik. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.